Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Haifa Aditya dengan NIM 12380301176 dari jurusan Sosiologi kelas 2E. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah Kewarganegaraan dengan memaparkan materi yang berjudul Bagaimana Dinamis Historis dan Urgensi Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam kontrol pergaulan dunia. Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional atau national outlook. Bangsa Indonesia sering menyebutnya sebagai Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya, tempat hidup yang bersangkutan. Pengertian wawasan Nusantara terbagi menjadi dua, yaitu secara etimologi dan etimologis. Secara etimologi, wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, berasal dari bahasa Jawa, yang artinya pandangan. Sedangkan Nusantara gabungan dari kata nusa yang artinya pulau dan antara. Sedangkan secara etimologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Perhatikan peta tersebut. Bagaimana Anda memandang peta wilayah Indonesia tersebut? Sebagai pulau yang dipisahkan oleh lautan, atau sebagai pulau yang dihubungkan oleh lautan? Sebagai pulau dalam kesatuan, atau sebagai sebaran pulau yang saling terpisah? Untuk membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air, meskipun tampak bahwa wilayah Indonesia itu terdiri dari banyak pulau dan lautan yang luas, kita memandang wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan dan sebagai satu wilayah. Lalu perhatikan gambar tersebut. Meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau dan latar belakang yang berbeda, kita harus memandang bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan. Karena mengapa? Jadi, bangsa Indonesia memandang wilayah yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Itulah esensi dan hakikat dari wawasan Nusantara. Jadi, bangsa Indonesia memandang wilayah yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Itulah esensi dan hakikat yang ada di dalam wawasan Nusantara. Hakikat atau esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Ada 5 alasan mengapa kita harus belajar wawasan Nusantara. 1. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Mewujudkan pembangunan nasional yang seimbang. 3. Menjaga keutuhan wilayah negara. 4. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 5. Memperkuat posisi Indonesia di dunia. Wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dengan dicetuskannya Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Rumusan wawasan Nusantara termuat pada naskah GBHN tahun 1998 dan dalam pasal 25A UUD NRI 1945. Esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan dan keutuhan wilayah dan persatuan bangsa. Mencakup di dalamnya pandangan akan kesatuan politik, ekonomi dan sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Urgensi wawasan Nusantara di era global. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia memiliki urgensi yang sangat penting dalam menghadapi pergaulan dunia di era global saat ini. Adapun beberapa alasannya, 1. Untuk memelihara kesatuan dan persatuan bangsa. Di tengah gejolak global dan dinamika internal bangsa, wawasan Nusantara menjadi perekat pemersatu bangsa. 2. Untuk memperkuat identitas nasional. Wawasan Nusantara membantu bangsa Indonesia memahami jati diri dan posisinya di Indonesia. 3. Untuk menjaga kedaulatan wilayah. Ancaman terhadap kedaulatan wilayah seperti pelanggaran ZI perlu dihadapi dengan pemahaman yang penting tentang wawasan Nusantara. 4. Untuk mewujudkan kepentingan nasional. 5. Untuk menghadapi tantangan global. Perubahan iklim, bencana alam, dan isu-isu global membutuhkan solusi kolektif, yaitu wawasan Nusantara bisa menjadi partisipasi untuk menyelesaikan tantangan global. 6. Untuk memanfaatkan potensi maritim. Wawasan Nusantara mendorong pemanfaatan potensi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memajukan keekonomian nasional. 7. Untuk memperkuat persaingan global. 8. Untuk
perdamaian di kawasan. Kesembilan, untuk mewujudkan cita-cita nasional. Pada akhirnya, wawasan Nusantara berperan penting dalam mewujudkan cita-cita nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman dan pengalaman wawasan Nusantara menjadi kunci utama menghadapi berbagai macam tantangan dan meraih peluang di era global. Urgensi wawasan Nusantara di era global. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia memiliki urgensi yang sangat penting dalam menghadapi pergaulan dunia di era global saat ini. Adapun beberapa alasannya, satu, untuk memelihara kesatuan dan persatuan bangsa. Di tengah gejolak global dan dinamika internal bangsa, wawasan Nusantara menjadi perekat pemersatu bangsa. Dua, untuk memperkuat identitas bangsa. Kedua, untuk memperkuat identitas nasional. Wawasan Nusantara membantu bangsa Indonesia memahami jati diri dan posisinya di Indonesia. Ketiga, untuk menjaga kedaulatan wilayah. Ancaman terhadap kedaulatan wilayah seperti pelanggaran ZI perlu dihadapi dengan pemahaman yang penting tentang wawasan Nusantara. Keempat, untuk mewujudkan kepentingan nasional. Kelima, untuk menghadapi tantangan global. Perubahan iklim, bencana alam, dan isu-isu global membutuhkan solusi kolektif, yaitu wawasan Nusantara bisa menjadi partisipasi untuk menyelesaikan tantangan global. Keenam, untuk memanfaatkan potensi maritim. Wawasan Nusantara mendorong pemanfaatan potensi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memajukan keekonomian nasional. Ketujuh, untuk memperkuat persaingan global. Kedelapan, untuk perdamaian di kawasan. Kesembilan, untuk mewujudkan cita-cita nasional. Pada akhirnya, wawasan Nusantara berperan penting dalam mewujudkan cita-cita nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman dan pengalaman wawasan Nusantara menjadi kunci utama menghadapi berbagai macam tantangan dan meraih peluang di era global. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.